Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 2, sampai berjumpa selamat jumpa lagi. Ini pelajaran yang ketiga, lanjut ya, pelajaran PAI. Pelajaran ketiga juga. Anak-anak karena udah punya ya, mari kita buka halaman 18 ya. 18 sayang. 18 yang berjudul Allah Maha Pencipta. Pencipta sing gawe, zat sing gawe. Nah, di sini Ustazah tuliskan Allah yang membuat dunia seisinya, membuat surga, membuat segala macam. Itu adalah Allah, adalah sang pencipta, menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dan lain sebagainya, anak-anak. Nah, di sini ada gambar yang sangat singkat. Kalau di buku singkat banget. Kalau di sini Ustazah punya gambar. Ini gambar pemandangan alam. Ini ciptaan siapa? Bukti Allah bisa menciptakan apa ini, gunung yang sangat besar sekali. Ini siapapun nggak bisa menciptakan gunung, menciptakan air yang banyak di laut, menciptakan apa lagi? Tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Siapa yang menghidupi? Allah. Bukti Allah yang menciptakan. Menciptakan apa lagi? Sayur mayur berwarna-warni yang dapat kita konsumsi untuk hidup itu dengan cara makan. Bukan makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan, tapi makan itu adalah sarana kita hidup, itu perlu makan. Tidak hanya bernapas toh, harus ditunjang dengan makanan yang bergizi seperti ini yang menciptakan Allah. Menciptakan apa saja bermanfaat bagi kita semuanya. Yang menciptakan siapa? Allah. Bukan kok dagang sayur, bukan. Nih, yang ini adalah berbagai macam binatang yang menciptakan Allah, menciptakan segala macam Allah. Nah, segala macam di dunia itu yang menciptakan Allah. Di buku ada namanya Al-Khaliqu ya. Kalau ditulis Latin Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Artinya Allah Maha Pencipta, yang Maha menciptakan segala dunia seisinya, sampai yang kelihatan nggak kelihatan, yang menciptakan manusia, jin, surga, neraka yang nggak kelihatan, malaikat. Nah, ceritanya dulu kalau manusia yang pertama kali ditekan Nabi Adam, udah banyak sampai akhir zaman tuh manusia, golongan jin nggak kelihatan, golongan setan nggak kelihatan. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan kelihatan, surga neraka yang akan kita harapkan. Kita di dunia ini tidak lain adalah menunggu mati. Setelah mati kita harapan kita ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ke neraka. Kita hindari sejauh-jauhnya, harus. Kalau surga kita cari dari sekarang, karena di dunia ini tempat untuk mencari surga. Apa? Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Di akhirat itu hanya dua. Nanti tidak ada omah, renek masjid, renek dalan, enggak, adanya surga dan neraka. Kalau kita enggak ke surga, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, amin ya, semuanya ustadz dan ustadzah, keluarga orang Islam semuanya bareng-bareng kita bisa terhindar dari sekarang tuh, menghindari neraka sejauh-jauhnya dengan cara menghindari perbuatan dan perkataan dosa. Karena Allah sang pencipta segala-galanya menciptakan surga neraka yang belum kita lihat, yang nanti anak-anak setelah kita mati mau kemana lagi? Setelah kita mati, hidup itu hanya sementara, mati itu cuma sementara. Nanti kita akan ketemu hanya dua tempat, manzilun fil jannah wa manzilun fis sair. Tempatnya hanya dua. Allah menciptakan ini untuk siapa? Untuk makhluk. Makhluk itu siapa? Al-Khaliq itu Allah, Maha Pencipta.
Tapi kalau makhluk apa nana makhluk ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah ya termasuk yang tadi Ustazah sebutkan ini, binatang, ini alam sekitar, terus buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu semuanya akan musnah. Gunung, lautan semuanya akan musnah. Terus siapa yang akan menempuh yang namanya surga dan neraka tadi? Kita diciptakan di dunia untuk beribadah. Kalau dengan ibadah yang benar, kita menjadi orang Islam yang benar, sudah berada jalan yang benar, sampai mati pasti kita akan ketemu surga. Tapi kalau kita salah dalam hidup di dunia ini dengan umur yang disediakan oleh Allah, tidak bisa menetapi haknya umur, waktu di dalam kandungan kita janji kita lupa, lalai, kita bersenang-senang, tidak mau ngaji, tidak mau sholat, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak mau beramal soleh. Janjinya Allah dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu asar, itu janjinya Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Siapa yang nggak rugi? Rugi pasti masuk neraka. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman itu, yang beriman tentu ada tindak lanjut, mau mengerjakan amal soleh seperti ngaji, sholat, setelah kita tahu ilmunya, mengerjakan amalan-amalan yang soleh, menghindari neraka yang sejauh-jauhnya, dari perkataan dan perbuatan dosa jauh sejauh-jauhnya, biar kita selamat, kita hidupnya mulya dunya akhirat, karena menyadari yang menciptakan hak zat sang pencipta hanyalah Allah. Kita dulu nggak ada, diciptakan di dunia untuk siapa? Untuk berbakti kepadanya. Kita nanti akan kembali, anak-anak semuanya akan kembali, kecuali kalau yang kategori binatang, tumbuh-tumbuhan musnah begitu aja. Bahkan binatang pun dimintai pertanggungjawaban. Demben kok mati ini dengan cara gelut, soben kok gelut, Yohan. Tapi begitu udah. Tapi kalau manusia, manusia dimintai pertanggungjawaban waktu di dunia, beribadah dengan benar secara Quran hadis yang benar, secara Quran hadis jamaah yang benar, maka wajib masuk surga sampai mati ngerjainnya. Karena orang mati itu tidak tentu. Hari ini Ustazah di tempat kelompok Ustazah masih muda banget, di akhir-akhir ini orang masih muda-muda udah meninggal itu pantes, usia bayi pantes. Kapan Allah memanggil? Kalau sudah meninggal kembali kepada Allah sang pencipta lagi. Yang kita disediakan hanya dua ciptaan, yaitu surga dan neraka. Ingat anak-anakku, saat ini masa seperti ini malah kita banyak berdoa kepada Allah sang pencipta. Kita sebagai makhluk yang sangat-sangat, sebenarnya ya semua makhluk itu diciptakan oleh Allah, tapi sebaik-baik makhluk di dunia itu adalah manusia. Manusia apa? Yang beriman. Dalam surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, cantik, sempurna badannya, ganteng dipakai-pakai, tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Sama Allah diwasarkan seasar-asarnya. Kenapa? Tidak mau beribadah sebagai makhluk ciptaan Allah yang berjanji. Waktu itu Allah menawarkan, inna aradnal amanata alas samawati wal ard, langit moh dikai amanat kan ibadah moh janjinya surga. Langit nggak berani karena taruhannya surga sama neraka tadi. Terus gunung nggak mau, bumi nggak mau, yang gede-gede nggak mau. Manusia lo kecil sanggup melaksanakan amanat apa-apa. Kemudian manusia itu diwajibkan untuk beribadah. Maka kalau tidak beribadah berarti tidak menjalankan amanat sang pencipta, yang nggak dapat surga. Maka itu hati-hati anak-anak, kita di dunia ini hanyalah tempat beramal. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Sapa wong sing beramal bagus ya untuk dirinya sendiri.
Kalau anak soleh bisa mengangkat derajat, memberi syafaat kepada kedua orang tua, itu bonus. Waman asa apa alaiha, sing soponge berbuat jelek akan dibalas jelekan oleh Allah. Meskipun sekecil apapun, sekecil semut biji sawi akan dibalas, dimintai pertanggungjawaban. Besok di hadapan Allah, mulut ditutup. Yang bisa ngomong karena ini bisa berdusta, tapi yang menjawab apa? Kaki, tangan. Iya ya Allah, dulu hamba ini jadi hamba yang taat, yang patuh kepadamu. Ya Allah sang Khalik, ya Allah ya Khaliku, engkau sang pencipta. Di dunia menjalankan perintahnya, maka menyaksikan, maka dakhalal jannah. Tapi kalau menyaksikan gue, ya Allah itu gini gue gerubuki konconi, gue ini berbuat jelek, terus ini mulutnya untuk berkata yang bohong, berkata dosa, tidak untuk mengaji, tidak untuk bersyukur, tidak untuk melafalkan kalimat thayyibah, tidak untuk membaca Al-Quran, seperti itu, maka tempatnya otomatis sudah membawa sendirinya langsung ke neraka. Maka anak-anak ingat lagi, Al-Khaliq itu siapa? Satu-satunya hanyalah Allah. Maka kita berbaktilah kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta segalanya, yang sangat menakutkan, menciptakan nanti kita disediakan dua tempat, yaitu neraka dan surga. Marilah dari sekarang, mumpung kita masih di dunia, mencari tempat, membuat tiket, beli tiket untuk tabungan sebanyak-banyaknya, tanaman yang sebanyak-banyaknya untuk membeli akhirat yang berupa surga. Mas Soleh ini dipelajari PR-nya anak-anak di masa tidak bertatap muka dengan ustadz-ustadz di sekolah ini, rajin sholat, rajin ngaji. Kalau ada TPA, kalau TPA di rumah sama orang tua ya sama orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa sebagai balas budimu selalu mendoakan setiap habis sholat. Terus apa toh? Itu wiwat aku saya bayi kan ada, mula aku wajib bekti bangun turut ngajin. Itu jembatan masuk surga, jembatan untuk kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Lain kali kita bertemu lagi, ya mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi di wajib umur panjang dengan selamat, lancar dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.